Pernah saya singgung tentang era rempah-rempah telah berlalu. Itu terkait dengan suatu peninjauan dugaan adanya gerakan merusak berencana. Waspadai pesan yang disampaikan yang diduga terselubung di balik semua itu. Ingatlah dan sadari bahwa era rempah-rempah telah berlalu. Itu. Mari kita cermati dulu hal-hal yang lalu-lalu itu. Sekilas mundur ke belakang di tahun 1985, ketika terjadi peristiwa pengeboman Candi Borobudur. Pelakunya oknum dari keturunan Al-Hadromi. Yang pasti pengeboman Candi Borobudur di Magelang itu benar-benar pernah terjadi. Sebanyak 9 stupa yang menjadi sasaran hancur. 9 stupa itu dari 72 stupa yang ada di Candi Borobudur. Peristiwanya terjadi pada hari Senin 21 Januari tahun 1985. Mohon dicatat dan pandanglah itu bukan peristiwa biasa. Apapun alasannya, meledakkan bom di situs sejarah, situs budaya patut dicurigai mengandung pesan tertentu terkait dengan itu. Ya, dengan itu maksudnya adalah dalam ranah budaya. Alasan-alasan lain apapun dapat dipandang tidak berlaku. Kalau alasannya balas dendam, bukankah lebih tepat menyerang pihak yang dipanggangnya, membuat atau menimbulkan rasa dendam, seumpama bermaksud menimbulkan kerugian? Banyaklah objek vital yang bisa dituju. Kalau untuk menimbulkan banyak korban, bisa memilih kerumunan, terminal, atau pasar malam. Begitupun bila bermaksud melakukan teror, meledakkan bom di jalanan sepi saja sudah bisa berdampak timbulnya ketakutan. Oleh karena itu, pengeboman terhadap situs sejarah, situs budaya secara mendasar berkaitan dengan perihal sejarah, perihal budaya. Bukan peristiwa biasa. Lebih-lebih lagi, ternyata 17 tahun kemudian ada peristiwa yang patut dapat diduga ada kaitan pesan-pesan yang sangat mendasar, yaitu peristiwa perusakan situs sejarah Batu Tulis di Bogor tahun 2002. Bagaimana membaca petunjuk bila yang pertama dan yang kedua itu sesungguhnya berada pada bidang yang sama? Alangkah menyakitkan kedua peristiwa tersebut bagi orang bangsa Indonesia sesungguhnya yang terikat dengan sejarah. Pengeboman Candi Borobudur dan perusakan situs sejarah Batu Tulis kiranya hanya bisa dilakukan oleh yang miskin rasa terikat dengan
dengan kesejarahan tanah tumpah darah. Bagi orang bangsa Indonesia sesungguhnya, peninggalan sejarah itu sangat penting dan perlu disakralkan. Tetapi mengapa ada yang sangat meremehkan, sampai-sampai tega-teganya melakukan perusakan? Bukankah mencintai tanah bumi yang dipijaknya itu keniscayaan? Totalitas memperjuangkan harkat tanah tumpah darah itu keharusan. Berani mawas diri, merasa ikut memiliki, menjaga dan membelanya adalah kewajiban. Berarti bukankah yang meremehkan, menghinakan itu keterlaluan dan menempatkan diri di luar lingkaran? Pelakunya juga oknum keturunan Al-Hadromi. Carilah hubungan antara pengeboman Candi Borobudur tahun 1985 dengan perkembangan situasi, yaitu situasi masa kini serta kemungkinan ke depan. Peristiwa perusakan situs sejarah Batu Tulis di Bogor tahun 2002 akan dengan alasan yang sangat jelas, yaitu mencari harta karun. Karena itu dapat dipandang merupakan sandi harapan, gerakan merusak berencana. Pesan harapan yang tersimpan itu seperti apakah? Kira-kira rusakkanlah sejarah, rusakkanlah budaya supaya bisa memperoleh kekayaan yang melimpah. Oleh karena itu maka waspadalah. Lalu apakah cukup sampai di situ? Mari kita cermati lebih lanjut aneka halnya sebagai berikut. Sandi pengarah gerakan merusak berencana, menggarisbawahi arah penyerangan budaya, mengembangkan pola penyerangan yang sesungguhnya, yaitu pada simbol-simbol yang bersifat tak benda, merendahkan, menghinakan adat budaya seperti tradisi sungkeman misalnya, merendahkan, menghinakan uluk salam khas lokal kedaerahan, bahkan ada yang miskin wawasan, merendahkan, menghinakan nama-nama orang khas suku bangsa tertentu yang ada di Indonesia. Gerakan merusak berencana itu A, B, sama saja dalam kepentingan. Waspadai gerakan Al-Hadromi. Orang bangsa Indonesia sesungguhnya jadikan diri simpul pertahanan, menangkal agresi jahat, tahu diri. Itu juga langkah-langkah nyata yang patut dapat diduga merupakan upaya penghancuran masa depan bangsa dan negara Indonesia. Tak ubahnya dengan langkah-langkah sistematis, terstruktur dan masif terkait dengan makam-makam tua, sesuai pengakuan seseorang yang diangkat menjadi sekjen sebuah organisasi yang didirikan oleh seorang tokoh yang mitosnya kuat,
Konon organisasi itu anggotanya jutaan. Pengakuan sekjen tersebut pekerjaannya menggali makam-makam keramat diskripsi. Begitu jelas rangkaian tindakan gerakan merusak berencana yang bagi bangsa Indonesia sesungguhnya sungguh sangat berbahaya sekali. Cegah dan hadang upaya-upaya penghancuran sejarah, penghancuran simbol gaya hidup, penghancuran memori kolektif masyarakat luas. Jadikan diri simbol pertahanan untuk perlawanan agresi politis dalam budaya yang sudah begitu meluas. Jangan lengah lagi. Waspadai pesan yang disampaikan yang diduga terselubung di balik semua itu. Ingatlah dan sadari bahwa era rempah-rempah telah berlalu. Itu. Kira-kira rusakkanlah sejarah, rusakkanlah budaya supaya bisa memperoleh kekayaan yang melimpah. Oleh karena itu maka waspadalah, waspadalah. Di muka bumi ini ada prinsip individualisme materialisme di ujung jauh dan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan di pangkal dekat. Ujung jauh Eropa Barat sana, pangkal dekat adalah tanah bumi Nusantara Indonesia. Prinsip individualisme materialisme dengan keterbentukan awal dari petualangan menjalani kehidupan di pengembaraan. Sementara kebersamaan dan kekeluargaan dengan keterbentukan awal dari membangun kembali kehidupan di atas puing-puing kehancuran. Rombongan Hadramaut memiliki habitat besar Inggris dan Belanda. Orang bangsa Indonesia tengah menghadapi persoalan berat. Pengusungan perilaku budaya orang pengembara, rumpun individualisme, materialisme. Ujung-ujungnya hawa nafsu politik dan penguasaan harta benda. Bila era rempah-rempah telah berlalu, Indonesia memiliki kekayaan benda-benda purbakala yang niscaya nilai dolarnya sangat besar. Oleh karena itu, jaga dan lindungi situs-situs sejarah dan purbakala dimanapun berada. Perkuat ketahanan budaya nasional bangsa Indonesia